www.newsradio.com Indonesia. Welcome to the News Radio. Bersama saya Dipta Wiryawan sebagai reporter Anda. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ada di Kontras. Nah, kebetulan di depan kita ini ada salah satu apa yang dapat dikatakan, Mas? Koordinator Kontras. Oke, diperkenalkan dulu, Mas, dengan siapa? Ya, saya Rifan Nandar, wakil koordinator Kontras. Oke, sebagai koordinator Kontras. Wakil koordinator Kontras. Mas, bisa disampaikan, Mas, dari tema hari ini berkaitan dengan kinerja dari Polri yang ternyata ada sisi negatifnya dan sisi positifnya. Mungkin apakah Kontras ini mengambil tema ini tidak terlalu dini atau bagaimana, Mas? Silakan. Ya, betul. Pertama, saya menjelaskan bahwa setiap tahunnya Kontras selalu mengeluarkan catatan kritis tentang kinerja kepolisian. Itu kita keluarkan di menjelang tanggal 1 Juli menjelang Hari Bayangkara. Sumbernya yang pertama adalah pengaduan dari orang-orang ke Kontras. Yang kedua adalah pemantauan yang dilakukan oleh Kontras, baik melalui media ataupun secara langsung. Yang ketiga adalah jejaring-jejaring yang memberikan informasinya kepada Kontras. Tiga hal tadi kami analisis menggunakan instrumen hak asasi manusia untuk menguji sejauh mana polisi mematuhi aturan-aturannya. Gitu. Nah, pada tahun atau pada periode ini kami mengambil tema perbaikan palsu institusi Polri untuk menurunkan slogan presisi yang diusung sama Jenderal Listio Sigit. Nah, sejumlah intinya perbaikan palsu ini kami lihat dari sejumlah sektor. Yang pertama, kultur kekerasan. Yang kedua, praktik pemeliharaan dan minimnya hak asasi manusia atau penegakan HAM. Yang ketiga, tentang belum optimalnya polisi melakukan identifikasi masalah kecuali itu viral. Yang keempat, perihal praktik kriminalisasi atau kemudahan dari pelaporan penggunaan undang-undang ITE untuk ditahan dan lain sebagainya, padahal ada mekanisme restoratif justice, ada SKB juga yang menjadi panduan. Yang keempat, yang berikutnya mengenai darurat impunitas yang kami coba uji dari sejauh mana kepolisian itu melakukan penindakan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran pidana untuk diurus melalui peradilan, bukan hanya melalui peradilan etik. Nah, beberapa kasus yang kami tangani itu kerap kali berujung pada peradilan etik semata, bukan tidak dilanjutkan pada peradilan pidana. Kami khawatir praktik impunitas yang dilembagakan tersebut itu akan memunculkan keberulangan peristiwa, sehingga menjadi sebuah kewajaran bagi mereka untuk melakukan hal yang kemarin kembali atau kesalahan yang kemarin mereka lakukan. Sehingga kami berkesimpulan bahwa perbaikan yang dilakukan selama setahun belakangan ini itu masih jauh panggang daripada api. Karena sejumlah hal tadi yang teman-teman mungkin bisa baca itu di laporan utuhnya Kontras, yang kemudian kami rekomendasikan bahwa polisi tidak bisa hanya membungkus citra untuk menjadi baik, tetapi di dalamnya itu ada hal-hal yang keropos. Karena kami meyakini, kami masih terus berharap bahwa kita ini butuh polisi yang kuat, kita ini butuh polisi yang siap untuk menangani sebuah permasalahan dan bisa berlaku objektif, bukan berlaku subjektif karena 1-2 tekanan atau karena 1-2 belah pihak, agar bisa menjadi polisi yang demokratis lah, bahasanya begitu harapan kami. Dan ke depan polisi bisa sinergi antar masyarakat atau keluhan dari masyarakat itu bisa tersampaikan dengan baik gitu.
Oke, dari data yang dikeluarkan oleh Kontras hari ini ya Mas, prosesnya ini berapa lama Mas untuk bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa ada sisi negatif yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau Polri itu sendiri? Ya setiap tahunnya setahun. Jangka kita melakukan validitas dari aktivitas itu selama 1 tahun, kayak gitu. Dari situ juga biasa kita melakukan peer review untuk memastikan bahwa ini begini dan lain sebagainya. Dalam beberapa penelitian kami juga sempat berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Seperti kemarin kita menyusun review tentang Perkap Kode Etik nomor 14 tahun 2011 dan 19 tahun 2012 itu ke Irwasum dan ke Propam, Propam Mabes. Itu kami lakukan, mereka senang dengan hasil riset kami. Lalu juga kami bawa temuan-temuan kasusnya itu ke Kompolnas yang kita koordinasi dengan Pak Beni Mamoto, Mbak Pungki dan beberapa komisioner lainnya untuk kami minta untuk menindaklanjuti kasus tersebut, dan mereka juga memberikan concernnya tentang teman-teman. Oke, dari kesemuanya itu berarti sudah memang disinergikan ya dengan pihak-pihak mereka ya. Betul, kami memang menggunakan prinsip kritik kami itu sebagai partisipasi publik yang memang tertera di dalam Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99. Tapi kita juga melakukan bukan lobby, tapi kita melakukan penyerahan tersebut, advokasi juga kami lakukan gitu ke instansi yang bersangkutan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Oke, kebanyakan kekerasan itu yang dialami oleh pihak korban itu kasus apa aja Mas? Kalau di temuan kami itu ada praktik penyiksaan yang memang kami tangani dan 4 kasus yang masih ongoing atau masih berlangsung sampai dengan hari ini. Praktik kekerasan yang masih berlangsung yang kami temukan polanya itu ada beberapa. Yang pertama, penyiksaannya digunakan sebagai metode pencarian informasi atau metode penghukuman. Yang kedua, pada pelaku dengan dari pihak kepolisian kerap kali tidak mendapatkan sanksi yang tegas, artinya itu hanya mendapatkan sanksi internal semata. Yang ketiga, mekanisme pengawasan internal yang masih minim gitu. Masih longgar ya, masih longgar. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi ya ada beberapa angka-angka ya Mas, 453 ya, itu yang tewas atau yang apa tuh? Nggak, yang tewas 59. Ya, 59. Nah, itu bagaimana lembaga Mas ini membuat angka tersebut menjadi bisa dipublikasikan untuk? Oh ya, kami melakukan validitas dan reliabilitas tentunya. Misalkan kami temukan itu dari jaringan, kami akan nanya ini bagaimana kondisinya, ini seperti apa, dan kenapa. Gitu. Karena kami paham bahwa ketika polisi itu melakukan tugasnya, lalu dia mendapatkan perlawanan, mereka berhak untuk mengambil langkah. Kami paham itu, tetapi yang hanya diukur dari situ adalah ketika itu dilakukan secara berlebihan, sewenang-wenang dan tidak terukur. Jadi concernnya itu bukan di angka tapi di penyebab, supaya itu yang bisa menjadi perbaikan. Baik. Gitu. Karena kalau bicara angka bisa naik bisa turun setiap tahunnya. Itu kenapa kami tidak fokus di angka, tapi kita lebih ke menemukan pola yang terjadi, baik itu dalam penggunaan senjata api ataupun dalam praktik penyiksaan. Begitu. Sekali lagi yang disorot bukan angka, tetapi pola yang selama ini terjadi. Baik, satu lagi Mas. Tadi kita kan mendengar juga ada satu kasus yang ada di Polres Jakarta Selatan. Nah, itu bagaimana Mas bisa menjadikan Kontras ini terpanggil untuk membantu mereka yang membutuhkan? Pertama,
keluarganya datang langsung ke Kontras, rekan-rekannya datang langsung ke Kontras, mereka memberikan sejumlah bukti awal yang bisa membantu kami untuk melakukan advokasi. Gitu. Tanpa itu kami tidak akan tindak lanjuti. Jadi Kontras kalau menerima pengaduan atau ini bukan di luar kasus Jakarta Selatan, itu ada syaratnya. Yang pertama, kesiapan dari keluarga, siap waktu, tenaga, pikiran, mental dan lain sebagainya. Yang kedua, ketersediaan bukti. Nah, itu yang harus dipenuhi dulu, baru Kontras akan terlibat dalam membantu advokasi. Gitu. Tanpa itu Kontras tidak akan bergerak. Saya rasa ini juga saya sampaikan ketika saya berbicara sama Kompolnas, sama Pak Beni Mamoto dan sama Propam serta yang masih. Oke, harapan ke depan Mas untuk konferensi pers yang dilakukan hari ini Mas dari Kompolnas. Ini sebagai catatan saja. Sekali lagi setiap tahunnya Kontras mengeluarkan catatan kepolisian dan juga beberapa institusi lainnya seperti TNI. Itu bukan bentuk kebencian atau antipati Kontras terhadap institusi tersebut atau institusi tertentu, tetapi sebagai bagian dari partisipasi publik supaya mendapatkan kepolisian yang lebih baik lagi ke depan seterusnya, supaya bisa menjawab sejumlah permasalahan yang hadir melingkupi masyarakat di konteks masyarakat. Hal ini kan bisa terlihat dari misalkan bagaimana kalau misalkan ada satu orang yang HP-nya diretas, polisi bisa membantu untuk menelusuri siapa yang meretas tersebut. Gitu. Tapi sejauh ini kan belum ada penegakan atau pembongkaran kasus tersebut kan. Nah, ini yang kami inginkan ke depan itu bisa lebih baik, bisa dicegah, polisi bisa mengikuti tanpa harus membungkus citranya semata, tapi ada perbaikan secara struktural.